pemirsa, kembali lagi di program Info Sehat hari ini bersama saya Kinara dan saya Naswa. Hari ini kami akan mengajak Anda melihat langsung suasana olahraga pagi di salah satu lokasi favorit warga Bandung, yaitu lapangan Saparua. Pemirsa, lapangan Saparua terkenal sebagai pusat kegiatan olahraga warga Bandung. Setiap pagi, terutama di akhir pekan, tempat ini selalu ramai dipadati masyarakat yang ingin berolahraga. Benar sekali Kinara, dari anak-anak hingga orang tua semua tampak bersemangat menjaga kebugaran tubuh, mulai dari jogging, futsal, basket, hingga senam pagi. Semuanya bisa dilakukan di sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa keseruan olahraga di lapangan Saparua Bandung, langsung saja kita menuju rekan kami Rizky yang sudah berada di lokasi. Silakan Rizky. Terima kasih Kirana dan Naswa. Hari ini saya sedang berada di salah satu lapangan Saparua di Kota Bandung yang ikonik sekali dengan tempat-tempat orang untuk olahraga. Selain ada lapangan basket, di sini juga ada lapangan untuk tempat untuk berlari. Nah pemirsa, saya sedang bersama salah satu warga yang sering berolahraga di Gor Saparua. Selamat malam, saya dengan siapa saya berbicara? Aku Milani. Melani. Kamila ini sering nggak berolahraga di Saparua ini? Sering sih karena tempat kerja aku juga dekat kan, jadi kayak sering gitu pulangnya ke sini, jajan juga. Nah kalau untuk olahraga sendiri itu seberapa penting buat kesehatan kita sendiri? Jujur penting banget, tapi kebanyakan orang sering kalah sama rasa malesnya gitu loh. Ya jadi kayak harus mood gitu, tapi aku pribadi kayak penting banget. Tapi bisa nggak sih ajang olahraga ini tuh jadi salah satu tempat buat apa ya, kayak pertemuan lah sama yang lain-lainnya di olahraga ini tuh gitu, untuk Bisa. silaturahmi lah gitu. Betul, malah jadi makin seru gitu, banyak teman, kayak nambah relasi juga kan gitu. Nah, ya. Terima kasih ya Kak ya udah wawancaranya dan waktunya. Sama-sama. Sekian wawancara dari saya Rizky, pamit undur diri, kembali ke studio. Terima kasih Rizky atas laporannya. Wah, suasana di lapangan Saparua benar-benar penuh semangat ya. Betul sekali Naswa, dari laporan tadi kita belajar bahwa olahraga bukan hanya soal kebugaran, tapi juga tentang kebersamaan dan gaya hidup positif. Jadi, yuk pemirsa, mulai biasakan olahraga secara rutin, walau hanya dengan jogging ringan di pagi hari. Saya Kinara, Dan saya Naswa. sampai jumpa di Info Sehat hari ini berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Info Sehat hari ini. Saya Kinara. Dan saya Naswa. Hari ini kami akan membahas isu lingkungan di sekolah yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu program Zero Waste atau program pengelolaan sampah tanpa sisa. Pemirsa, program Zero Waste di sekolah bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara membawa pulang sampahnya masing-masing. Namun, di beberapa sekolah, program ini belum berjalan lancar karena masih ada kendala dalam pelaksanaan dan kesadaran siswa. Benar sekali Kinara, banyak siswa yang belum terbiasa membawa sampah pulang dan fasilitas pendukung seperti tempat sampah pun dikurangi secara signifikan. Mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, kita sudah terhubung dengan rekan kami Rizky yang berada di salah satu sekolah yang menjalankan program Zero Waste. Silakan. Terima kasih kepada Kinara dan Naswa. Saat ini saya sedang ada di SMA 11 Bandung dan di salah satu sekolah ini sedang menerapkan salah satu program yaitu Zero Waste. Sebelumnya di sekolah ini masih banyak siswa dan siswi yang belum bisa menerapkan program tersebut. Dan sekarang saya sedang bersama salah satu warga SMA 11 Bandung. Dengan siapa saya berbicara? Saya Muhammad Renzo Gunandi Putra. Nah, saya pengen ngasih beberapa pertanyaan nih mengenai masalah sampah di sekolah. Silakan. Menurut Anda, program Zero Waste ini efektif tidak selama seminggu terakhir? Menurut saya kurang efektif karena saya melihat dari siswa-siswa yang masih buang sampah sembarangan di area sekolah ini. Oke, pertanyaan kedua, apakah program ini nantinya akan berhasil atau tidak? Menurut saya pasti, tapi melihat dari murid-murid yang sekarang ini, menurut saya bakal berhasil, tapi membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, bagaimana cara Anda mendorong supaya teman-teman Anda ingin melakukan program ini di sekolah?
Menurut saya bisa mengajak teman-teman saya untuk mengambil sampah dan membuangnya di lingkungan rumah mereka. Oke, cukup sekian wawancara hari ini. Saya Rizky, pamit undur diri, kembali ke studio. Terima kasih Rizky atas laporannya. Memang perubahan kebiasaan bukan hal yang mudah, apalagi soal disiplin mempedulikan kebersihan. Benar Naswa, tapi dari laporan tadi kita bisa belajar bahwa kesadaran lingkungan perlu dimulai dari sekolah, karena disitulah kebiasaan baik terbentuk. Semoga ke depan program Zero Waste di sekolah-sekolah bisa berjalan lebih lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak, guru, siswa, dan juga warga sekolah lainnya. Saya Kinara, Dan saya Naswa. sampai jumpa di Info Sehat hari ini. Mari mulai hidup sehat dan peduli